Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Ketarat. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kamu dan dia akankah bertemu lagi ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kamu dan dia akankah bertemu lagi ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Dia mantan kamu kah, TTM kamu kah, atau siapapun dia yang ada dalam pikiranmu sekarang. Akankah kamu dan dia akan bertemu lagi ya? Siapapun dia yang ada dalam pikiranmu sekarang. Ada the strength, ada the sun, ada three of cups, two of cups, temperance, ada the lovers ya, ada seven of swords, eight of swords, the star, page of pentacle, under the deck ada four of wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Virgo, ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga ya. Kita mulai bahas. Di sini ada keinginan yang kuat dari dia tentunya. Dia ingin bertemu dengan kamu dengan ya lamanya jarak yang udah memisahkan kalian gitu. Dia kangen, dia rindu. Ada hasrat dari dia ingin bertemu karena dia ingin mengungkapkan kerinduannya tersebut. Tapi mungkin di sini kamu yang lebih dominan untuk tidak mau bertemu dengan dia, ya. Karena kamu ngerasa bahwa ketika kamu mengulang lagi pertemuan dengan dia, ya pastinya nanti pada maksudnya seterusnya itu ya kamu akan kepikiran dia, jadinya kamu gagal dalam move onmu gitu, dan kamu gak mau hal itu terjadi, ya. Karena kamu tahu sampai kapanpun kamu dan dia juga nggak akan bisa bersama, meskipun saling menginginkan, saling ingin memiliki, saling ingin merengkuh satu sama lain gitu. Ya. Sebenarnya rasa itu masih ada sampai sekarang, tapi mungkin ya keadaan nggak berpihak, itu yang menjadi kendala ya antara kamu dan dia, hubunganmu dan dia. Ya. Dan kamu merasa kecewa dengan dirimu sendiri. Kenapa harus begini gitu? Ya kamu ingin move on bukan berarti kamu udah ngelupain dia, enggak gitu ya. Kamu pun masih nggak bisa menolak rasa, nggak bisa denial karena kamu di sini juga sebenarnya masih ada perasaan untuk dia, tapi ya kamu mencoba untuk menghilangkan perasaan tersebut karena menurutmu hal itu adalah kebaikan gitu. Untuk kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan untuk kamu, untuk dia juga gitu. Dan di sini intinya tuh kayak sama-sama berusaha mengalah, tapi kembali lagi kayak terpontang-pantingkan dengan keadaan yang dimana keadaan itu memaksa untuk kalian bisa bersama lagi. Karena di sini banyak orang yang menyayangkan hubungan kalian terbengkalai seperti ini. Banyak orang di sekitar kamu, termasuk temen ya, ada saudara juga yang menyayangkan. Ya udah terjalin lama, ujung-ujungnya pisah gitu. Kayak ya sayang gitu, saling cinta, kenapa harus ada perbedaan yang sulit dikendalikan, dikontrol gitu. Ya banyak orang yang kecewa dengan keputusan kalian ini gitu. Ya, tapi kamu dan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah takdir. Ya, karena ini adalah takdir yang harus dijalani, yang harus dipenuhi ya. Dan apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Potensi untuk bertemu ada potensi untuk bertemu ya. Karena sebenarnya kalian masih saling memikirkan satu sama lain, dan keterikatan batin kalian yang akan mengantarkan kalian untuk saling bertemu. Cuman pertemuan kalian hanya akan sekedar kayak apa ya, saling asing gitu loh, kayak
kayak saling hanya bisa mendem perasaan masing-masing, hanya kayak lihat-lihatan aja gitu, kayak pandang-pandangan aja gitu. Ya karena kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa di sini ya. Karena kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan bisamu di sini hanya mungkin merenungi yang udah terjadi. Yang terjadi begini adanya ya bagaimana? Kamu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu pun hanya bisa ya menyayangkan juga kenapa keadaan ini bisa serumit ini gitu ya. Kayak saling denial dan saling kayak memanipulasi perasaan. Tentunya di sini kamu berusaha banget ya, kayak kelihat banget ya kamu jadi orang yang berusaha jadi orang yang manipulatif gitu, dan mencoba untuk tidak peduli dengan hal-hal yang membebani kamu, hal-hal di sekitar kamu. Dan di sini tentu membuat kamu juga terpengaruh besar ya. Bukan hanya kamu, dia juga sangat terpengaruh. Ya karena saling merindu gitu. Menurut dia di sana sih kayak, ya kenapa sih kita nggak coba gitu ya? Kenapa sih kita nggak berjuang? Kenapa sih kita stagnan seperti ini, diam di tempat seperti ini yang nggak ada, yang nggak akan ada hasilnya apa-apa gitu. Menurut dia di sana. Tanpa dia sadari bahwa ketika dia memaksakan kehendak, pasti konflik terjadi. Bukan hanya konflik, gosip akan merebak dan akan mempersulit ya keadaan. Tanpa dia sadari, hal itu akan terjadi gitu. Ya. Itu saking besar cintanya dia kepada kamu karena sayangnya dia sama kamu, sehingga nggak mempedulikan konsekuensi di sekitar ya. Dan sarannya dari saya untuk kalian para Taurus yang resonate dengan pembacaan ini, mungkin memang benar adanya, mungkin memang terlihat kayak menyesalkan banget gitu, tapi ya kita harus sadar diri, sadar posisi, sadar keadaan, bahwa memang inilah yang terjadi, memang inilah kenyataannya, memang inilah takdirnya. Jadi kita bisa apa gitu, kita bisa apa. Dan apapun yang terjadi ya harus percaya bahwa ini adalah kenyataan yang harus dijalani. Dan semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini bisa kalian jadikan pelajaran bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.